Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul kafi wa qasadtul kafi wa wajadtul kafi li kulli kafi kafaniyal kafi wa ni'mal kafi walillahil hamd. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Al-Mukarramin, para alim, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para guru ngaji, wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Al-Hikmah, dan yang saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Asep Nasrullah, Haji Saiful Romli, dan juga para ustadz yang lain tidak mampu saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, dan juga kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Hikmah beserta Sohibul Hajah Al-Ustadz Gufron alias Imron yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk selalu istiqomah, yaitu dalam pengajian Al-Hikmah dengan membaca surat Yasin dan tahlil. Mudah-mudahan keistiqomahan kita bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan akan selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang asbabun nuzul turunnya Al-Qur'an, ya, yaitu dalam surat Yasin ayat pertama sampai pada ayat ke-12. Dan pada malam hari ini kita ngaji bersama, yaitu asbabun nuzul turunnya Al-Quran, tepatnya pada ayat ke-77 dalam surat Yasin. Kemudian sebelum saya lanjutkan, perlu kita ketahui bahwa baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nama julukan yang sangat banyak. Bahkan ada yang sampai 200 lebih nama julukan baginda Nabi. Bukan nama Muhammad saja, ada Ahmad dan lain sebagainya. Dan bahkan julukan nama baginda kanjeng Nabi Muhammad yaitu juga diambil dari nama surat di dalam Al-Quran, yaitu beliau mendapatkan julukan juga Yasin dan mendapatkan julukan juga Toha. Dan hal ini kita kenal di dalam salawat Badar, ya, dalam salat Badar, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Taha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Dalam hal ini, kenapa? Di dalam surat Yasin dijelaskan bahwa Yasin Allahu a'lam bi muradihi bihi. Kata mufassir mengatakan bahwa Yasin itu Allah yang tahu. Ya, Yasin itu Allah yang tahu. Dalam surat Yasin tidak diartikan
apa di dalamnya. Allahu a'lam bimuradihi bihi. Jadi Allah yang maha tahu apa yang dimaksud dengan Yasin itu. Wal Qur'anil Hakim, innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad. Berarti di situ ka adalah baginda Nabi Muhammad. Para mufassir mengatakan ya Muhammad yang dimaksud, berarti Yasin itu yang dimaksud adalah Muhammad. Sehingga kalau seandainya boleh kita rubah Al-Quran, bisa saja Yasin dirubah dengan kata Muhammad. Muhammad wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tidak merubah maksud di dalamnya. Sehingga ini sebagai bukti bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan julukan ala Yasin Habibillah. Kemudian yang kedua, yaitu di dalam surat Thaha. Thaha, Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Jadi Allah yang tahu. Jadi para mufassir di dalam kitab Tafsir Jalalain ini tidak mengartikan apa itu Thaha. Kemudian dilanjutkan ma anzalna 'alaikal Qur'an litasqa. Jadi di sini alaika, ya, alaika di sini menunjukkan kepada ka adalah ya Muhammad, sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan julukan ala Thaha Rasulillah. Ini ya, ini ilmunya Allah. Jadi ilmunya Allah itu luas. Karena dibuktikan ketika kita belajar ilmunya Allah, kita semakin berkurang, seakan-akan ilmu kita semakin berkurang. Kenapa? Karena ketika kita mengaji, ada hal yang tidak kita mengerti. Berarti di situ kekurangan kita, ya. Jadi semakin ilmunya Allah semakin digali, maka semakin kurang ilmu yang kita miliki. Oleh karena itu jangan berbosan-bosan untuk bermajelis taklim, ya. Jadi talabul ilmi minal mahdi ilal lahadi. Menuntut ilmu itu mulai dari keluar kandungan ibu, minal mahdi ilal lahadi, sampai kepada masuk dalam alam barzah, sampai meninggal dunia. Itu kewajiban kita mencari ilmu. Bukan karena sudah punya cucu, sudah punya peok, katanya orang Madura, katanya Pak Katib, sudah tidak tidak musim mencari ilmu. Tidak, justru mencari ilmu itu mulai keluar dari rahim ibu sehingga masuk ke dalam alam barzah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan asbabun nuzul turunnya surat Yasin, tepatnya pada ayat yang ke-77. Di sini ada sebuah kisah. Ada seorang kafir yang bernama Ubay bin Khalaf. Itu datang kepada baginda Nabi. Datang kepada baginda Nabi dengan membawa sebuah tulang. Katanya orang Jawa balung, ya. Bawa tulang. Kemudian tulang itu diremas-remas, ya, dipatah-patahkan. Fafat tatahu, katanya di dalam kalimat kitab ini, fafat tatahu, diremas-remas, ya, remek-remek, ya, kayak kerupuk yang diremek-remek itu sampai hancur. Diberikan, dibawa kepada baginda Nabi, ya Muhammad, bisakah Tuhanmu Allah itu menjadikan ini tulang-tulang ini yang sudah hancur menjadi manusia lagi? Ditentang seperti itu, ya. Jadi ada orang kafir yang sombong luar biasa datang kepada baginda Nabi menentang Allah, yaitu dengan membawa tulang. Apakah Tuhanmu Allah itu bisa menjadikan tulang ini menjadi manusia lagi? Jadi kalau hal itu sangat mudah, ya, sangat mudah. Sehingga turunlah ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Sampai ila akhirih. Sampai yang terakhir, yaitu ayat ke-83. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awalam yaral insanu, ya. Jadi orang manusia ini ya'lamu huwa 'asi, ya. Jadi orang yang bermaksiat, orang kafir ini, dia tidak memahami
Ya, tidak berpikir bahwa anna khalaqnahu min nutfah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan dia itu min nutfah. Di dalam kitab ini manni ila ansayyarna sadidan qawiyan. Jadi yang dimaksud dengan nutfah itu manni, apa manni? Air sperma. Jadi orang itu sombongnya luar biasa, padahal dia itu diciptakan dari sebuah air kecil ya. Air yang tidak terlalu berharga lah kalau kita. Kalau nggak percaya, monggo siapa yang mau dikasih air mani? Nggak ada yang mau ya. Dari yang tidak berharga menjadi berharga. Ila anna sayyarnahu ya. Sehingga menjadi dewasa syadidan qawiyan, sehingga orang itu menjadi besar, menjadi kuat, bisa berjalan, bisa berpikir, semuanya itu dari titik air. Kok sombongnya luar biasa, yang bernama Ubay ibnu Khalaf itu. Dia tidak memahami. Fa idza huwa hasimun mubin. Dan ketika itu dia ketika sudah besar, sudah kuat, sudah dewasa, malah dia khasimun syadidul khasumati. Artinya di sini bermusuh kepada Allah. Harusnya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, malah dia memusuhi Allah, mubin yang nyata. Di dalam kitab ini bayyannaha fi nafil ba'thi. Dia sudah yakin, tidak percaya bahwa Allah itu maha menghidupkan. Wa daraba lana mathalan, dan dia juga mengatakan bahwa mencontohkan atau membuat perumpamaan dengan itu, wa nasyakhalqah, dan dia juga lupa bahwa asal kejadiannya itu minal manni, dari air mani. Qala man yuhyil idhama hiya ramim, dan dia mengatakan man yuhyi ya. Siapa yang bisa menghidupkan idhama kepada tulang ini ya, wa hiya ramim, dan tulang ini sudah hancur berantakan, sudah hancur. Dia berteriak-teriak di hadapan baginda Nabi, ayo siapa? Tuhanmu Muhammad. Allah yang katakan kau menciptakan langit dan bumi, silakan kalau bisa ciptakan. Ditentang seperti itu, sombongnya luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Yasin ayat 89, Qul yuhyihilladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul, katakan ya Muhammad, yuhyihilladzi ansha'aha awwala marrah, yang menciptakan, yang bisa menciptakan tulang yang sudah hancur itu adalah Tuhanmu Muhammad, Allah yang telah menciptakan pertama kali. Jadi Allah yang menciptakan pertama kali adanya alam semesta dan seisinya. Jadi pertama kali Allah menciptakan bukan alam semesta dan seisinya. Yang pertama kali Allah cipta adalah Nur Muhammad. Jadi makhluk yang pertama kali dicipta oleh Allah adalah Nur Muhammad, bukan alam semesta. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah karena adanya Nur Muhammad. Oleh karena itu kita semuanya ngampung kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi kita jangan sombong dengan diri kita, kemampuan kita, dengan kepandaiannya, dengan kekayaannya, dengan kehormatannya. Jangan sombong, karena kita hanya diciptakan dari tetesan mani. Jangan sampai seperti sifat Ubay ya ibnu Khalaf yang sombongnya luar biasa sehingga menentang Allah melalui baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini rawiya annahu akadan adman wa miman fa fafattahu wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam atara yuhillahu hada ba'da ma baliyah wa ramma faqala sallallahu alaihi wasallam na'am wa yadkhuluka nar. Iya, bisa Tuhan saya akan menciptakan hal itu dan Allah akan memasukkan engkau ya ke neraka jahanam. Jadi baginda Kanjeng Nabi mengatakan na'am, iya, sehingga dijawab oleh Allah, kul yuhyihilladzi ansha'aha awwala marrah
wa huwa bikulli khalqin alim. Mujmalan wa mufassalan. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar menciptakan manusia, bukan hanya sekedar menghidupkan manusia, akan tetapi Allah itu makhlukinnya, menciptakan makhluknya itu alimun, mengetahui segalanya. Mujmalan wa mufassalan, yaitu secara global, secara universal, wa mufassalan juga secara terperinci. Qabla khalqihi wa ba'da khalqihi, ya, sebelum manusia itu diciptakan, wa ba'da khalqihi, dan manusia telah diciptakan. Makanya ada qada, ada qadar. Ada qada, ada qadar. Yang dimaksud qada di situ ketentuan Allah sejak zaman azali. Ketentuan Allah, ya, yang ditulis oleh Allah sebelum manusia diciptakan. Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sudah menuliskan di situ qadanya manusia, qadanya semua makhluknya. Yang dimaksud dengan yang dikatakan di dalam tafsir ini ba'da, ya, qabla khalqihi, ya, sebelum Allah menciptakan makhluknya, wa ba'da khalqihi, dan setelahnya. Ini yang dimaksud dengan qadarnya Allah. Jadi qada dan qadar itu beda. Apa perbedaannya? Qada itu ketentuan Allah yang ditulis sebelum manusia atau sebelum makhluknya diciptakan. Sebelum ada campur tangan manusia, itu qada. Seperti saya dituliskan qada, tanggal sekian, jam sekian akan begini, akan begini, akan begini. Itu sebelum saya diciptakan oleh Allah. Itu sudah ditulis oleh Allah. Itu qada, sebelum ada campur tangan. Kemudian Allah juga menciptakan wa ba'di khalqihi, setelah kita diciptakan. Itu yang dimaksud dengan qadar, ya. Qadar itu ketetapan Allah yang sudah terjadi setelah ada campur tangan manusia. Itu namanya qadar. Makanya kita wajib beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk, itu semuanya datangnya dari Allah, karena itu adalah ketetapan Allah setelah kita berusaha. Itu namanya qadar. Qada dan qadar ini sering dikenal dengan istilah takdir, ya. Itu namanya takdir. Jadi misalnya saya ini pada hari Jumat akan kecelakaan, tulis oleh Allah. Itu qada sebelum Allah menciptakan saya. Tapi karena saya itu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, misalnya, ya, pakai helm dan sebagainya, sehingga qada yang awalnya ditulis oleh Allah kecelakaan, sehingga qadarnya menjadi selamat. Itu namanya qadar, ya. Jadi tidak sama, tidak harus sama antara qada dan qadar. Dan karena kita tidak tahu qada dan qadar kita seperti apa, takdir kita seperti apa, maka lakukan yang terbaik. Insya Allah ini yang dimaksud dengan ikhtiar, usaha kita. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita harus beriman kepada qada dan qadar, karena Allah menciptakan manusia, semua makhluknya bukan hanya sekedar menciptakan, akan tetapi Allah sudah menentukan di sana qadarnya, ketentuannya, qadanya, semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa berikhtiar dengan baik sehingga qadar yang terjadi kepada kita yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga di sini memberikan perumpamaan kehebatan Allah. Apa yang terjadi? Allah menciptakan api naron, yang menciptakan api, ja'ala lakum, menciptakan untuk kalian naron, itu api minasy-syajaril akhdar. Syajar ini artinya pohon, akhdar yang hijau, artinya pohon yang masih hidup. Pohon yang hidup kan basah, ya. Jadi Allah itu menciptakan pohon yang hidup bisa keluar api, bisa menyala. Padahal kalau kita lihat di sini bahwa, ya, fa innahu jama'a fihi bainal ma'i wan nari wal khashabi. Jadi ada 3 unsur di dalam pohon itu, yaitu antara air, kemudian api, dan juga kayu. Falal ma'u yakfi'un narah, maka air tersebut tidak bisa mematikan api. Air tersebut tidak bisa mematikan api. Walan naru tahrikul khashabah,
dan juga api tidak bisa membakar pohon itu. Jadi dirubah. Yang namanya api ketika bertemu dengan kayu, yang terjadi apa? Kayunya terbakar. Tapi pada kenyataannya yang bernama pohon di situ marhi wal ghafar, afar. Namanya dulu ada pohon marhi dan afar. Cuman tidak tahu seperti apa pohon jenisnya ini. Jadi pohon afar ini hijau, kemudian kalau digesekkan akan keluar api. Padahal kalau dari ilmu alam tidak benar, nggak mungkin kayu yang hidup digesekkan akan keluar api, karena di situ ada air. Air kemudian dan api tidak akan pernah bertemu. Karena apa? Karena api ketika disiram dengan air, api akan mati. Tapi pada kenyataannya air tidak bisa mematikan api. Dan juga ternyata pada kenyataannya api tidak bisa membakar kayu. Ini bukti nyata yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam firman-Nya, alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Sehingga dulu orang menghidupkan api itu dari ranting yang masih basah. Kok bisa? Iya, itulah kehebatan Allah. Ditunjukkan oleh Allah. Ini dicontohkan oleh Allah bahwa gampang sekali kalau kita hanya menghidupkan tulang yang sudah rapuh. Awisalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyuhluka mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Maka di sini sakta ya, bala di situ dalam ilmu tajwid harus berhenti tanpa bernafas. Karena ini jawaban Allah. Allah ini bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah Allah itu tidak bisa menciptakan alam semesta ini? Ya. Bukankah Allah menciptakan alam semesta ini, kata Allah? Bala, benar, Allah pasti bisa menciptakan. Maka di sini adalah jawaban Allah. Biqadirin ala ahluka mithlahum, yaitu dengan qadar Allah Subhanahu wa taala sehingga menciptakan semisal itu, apalagi hanya sekedar manusia. Unasi fil sigri. Jadi manusia ini kecil. Kata Allah, manusia ini kecil. Allah menciptakan langit dan bumi itu luar biasa. Ma'a ajmauhum. Ya. Jadi manusia itu kecil. Allah menciptakan langit dan bumi aja enggak repot. Ya. Padahal langit dan bumi besarnya luar biasa. Apalagi manusianya segelintir manusia, segelintir zaini yang ada di atas bumi kan tidak ada apa-apanya. Kalau kita bandingkan mana besar antara bumi dengan malaikat, bumi kalau dimasukkan ke dalam matanya malaikat, maka seperti kita hanya kelilipan oleh debu. Bagaimana besarnya matanya malaikat ya. Ini bumi yang diciptakan Allah yang besar, masih lebih besar malaikat. Seperti apa besarnya malaikat? Makanya baginda Nabi Muhammad ingin tahu. Ya Jibril, tampakkan wajah aslimu, seperti apa engkau wujudnya? Jangan Muhammad, baginda Rasul jangan, tapi anda akan mampu. Ternyata baginda Nabi Muhammad dikabul oleh Allah bisa melihat wujud asli malaikat Jibril ketika berada di Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj. Di bumi enggak diperlihatkan karena enggak akan mampu, karena besarnya luar biasa. Ya bumi saja yang kita naikin ini, ya yang kita injak ini, kalau dimasukkan ke dalam matanya malaikat seperti debu yang masuk ke dalam mata kita, hanya kelilipan tok ini. Ya, berarti kecilnya bumi luar biasa, kecilnya luar biasa. Berarti malaikat besarnya yang luar biasa. Sehingga bagi Allah kalau hanya bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur, nggak ada susahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, ya tinggal Allah mengatakan kun fayakun, jadilah, maka akan jadi. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari pembahasan yang saya sampaikan pada malam hari ini, kita sebagai manusia jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Ilmu kita
yang kita miliki nggak bisa kita sombongkan, harta yang kita miliki tidak bisa kita sombongkan, dan juga kehormatan yang telah diberikan di masyarakat juga tidak bisa sombongkan kepada siapapun, karena kita hanya dihasilkan dari air mani yang tidak berarti itu. Oleh karena itu, ayo kita belajar untuk tawaddu, untuk selalu merendah diri kita. Jangan sampai kita menyongkakan kita paling hebat, kita paling baik, kita paling benar di antara yang lain. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada kita. Cukuplah ya setan yang mengatakan sombong kepada Allah, tidak mau sujud di hadapan Nabi Adam, dan cukuplah Fir'aun ya sebagai manusia yang sombong dengan keangkuhannya, dengan kedudukannya karena mendapatkan nikmat dari Allah yang banyak. Fir'aun itu mendapatkan kenikmatan dari Allah, nggak pernah sakit, nikmatnya diberikan oleh Allah banyak sehingga menjadi raja, bahkan sebagai penentu kehidupan manusia pada saat itu, sehingga menyombongkan dirinya kepada Allah, dan Fir'aun pun mendapatkan laknat dari Allah. Dan mudah-mudahan dengan pengajian kita pada malam hari ini, kita semuanya dihindarkan dari takabbur kita kepada Allah dan takabbur kita kepada sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyati qabul bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa karamati auliya'illahi kiram bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.